perilakunya, jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekuatan, pamer kekayaan, hedonis. Oleh sebab itu saya minta kemudian selesaikan dan bersihkan. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Telangi Sembilan yang saya hormati dimanapun juga berada, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi sebagaimana pengantar di dalam video yang saya sematkan di awal adalah merupakan salah satu perintah yang konkret yang harus dilaksanakan oleh seluruh aparaturnya. Tentu ini erat kaitannya dengan para pejabat ataupun anak pejabat yang hari ini banyak beredar di media sosial, berpoya-poya dan cenderung menampilkan kemewahan-kemewahannya. Oleh karena itu, dari dulu memang Pak Jokowi terkenal dengan sosok pemimpin yang sangat sederhana. Tentu berharap bahwa seluruh orang-orang yang bekerja di bawahnya, terutama para pejabat ini, memperlihatkan kesejahteraan, memperlihatkan kesederhanaan di depan rakyat. Apalagi kita tahu bahwa hari ini kita lagi sama-sama berjibaku semua bagaimana Indonesia bisa lolos dari resesi ekonomi dunia. Nah, di sisi lain ada orang yang kemudian menumpuk harta seperti apa yang dilakukan oleh orang tua Mario ini, Pak Rafael, sebagai seorang pejabat perpajakan, pejabat eselon 3 yang ternyata memiliki harta kekayaan sekitar 56 miliar. Ini kan luar biasa. Lalu dengan pongahnya anaknya menampilkan tampilan-tampilan seperti mobil Rubicon, seperti Harley Davidson, lalu berlaku barbar terhadap David misalnya. Nah, ini menjadi satu pelajaran sekaligus menjadi contoh yang buruk betapa para pejabat kita di negeri ini tidak beres di dalam mengelola negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu peserta sidang Kabinet Paripurna pada siang hari ini. Inti reformasi birokrasi itu adalah rakyat terlayani. Rakyat terlayani dengan baik, secara efektif dan akuntabel. Dari komentar-komentar yang saya baca, baik di lapangan maupun di kementerian, di media sosial, karena peristiwa di pajak dan di bea cukai, saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, aparat pemerintah. Dan hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan bea cukai, ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya, ada birokrasi yang lainnya. Dan kalau seperti itu ya, kalau menurut saya pantas rakyat kecewa. Karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya perilakunya jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekuatan, pamer kekayaan, hedonis. Oleh sebab itu saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan para di bawahnya, memberitahu apa-apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan.
kemudian di Polri maupun di Kejaksaan Agung dan aparat hukum lainnya, benahi dulu di dalam, kemudian selesaikan dan bersihkan kementerian atau lembaga lainnya. Sekali lagi, saya ingin tekankan supaya ditekankan kepada kita, kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan, bagi sampai dipajang-pajang di IG, di media sosial, itu sebuah, kalau aparat birokrasi ya sangat tidak pantas. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Oleh karena itu kemudian pada saat Kiai Haji Said Akil Siraj menjadi ketua PBNU, pernah melaksanakan suatu musyawarah nasional terkait soal bagaimana pajak ini. Waktu itu masih Pak SBY menjadi presiden, dan kebetulan Gayus Tambunan menjadi tersangka terkait soal perpajakan kita. Dan saya ingat betul bagaimana Pak Kiai Said waktu itu memberikan warning kepada pemerintah bahwa kalau main-main di dalam mengelola pajak, maka akan diserukan kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama untuk tidak membayar pajak. Tetapi kalau pajak itu betul-betul digunakan untuk kesejahteraan rakyat, untuk membangun Indonesia, membangun infrastruktur yang menjadi kebutuhan petani dan seterusnya, maka wajib hukumnya untuk membayar pajak. Tentu ini menjadi warning. Sekalipun pernyataan Pak Kiai Said Akil Siraj ini tentu di-framing oleh para kader. Dianggapnya kemudian Pak Kiai Said Akil Siraj menyuruhkan warga NU untuk tidak membayar pajak, dan dia menghubungkan dengan kasus yang menimpa Pak Rafael ini, yang kemudian terkesan bahwa dia menimbun harta sebagai orang yang bertugas di perpajakan. Karena itulah saya kira penyampaian Pak Jokowi sangat tegas, lugas, tinggal bagaimana dievaluasi ke depan para pejabat-pejabatnya. Karena sekeras apapun pernyataan Pak Jokowi tanpa dibarengi dengan monitoring dan evaluasi di lapangan, maka pasti akan tetap kedodoran, tetap akan terjadi kebocoran-kebocoran di dalam proses pelaksanaannya. Karena setahu saya penyampaian Pak Jokowi ini bukan kali ini saja, sudah sering beliau sampaikan. Bahkan suatu waktu pernah mengumpulkan seluruh Kapolres se-Indonesia, ada Pak Kapolri juga, Pak Jokowi menegaskan itu. Tak henti-hentinya Pak Jokowi bagaimana mendorong para aparatur negara ini untuk berlaku sederhana. Tapi justru kemudian yang dilakukan adalah kebalikannya, dan ini fakta yang tidak bisa dibantah. Nah, kita tinggal melihat ke depan bagaimana efek daripada pernyataan Pak Jokowi ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eri harga mati Nusantara milik kita.